Dini hari tadi bursa Wall Street turun dalam di tengah investor menunggu kepastian The Fed. Sementara dari dalam negeri kami akan hadirkan seremoni IPO Net TV dari sektor media. Dan kali ini bersama saya David San Oval dan inilah market segmen bahas selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, dari global, investor menunggu keputusan The Fed, Wall Street turun dalam. Ya, di mana indeks blue chip Wall Street seperti Dow Jones turun tipis di 0,19%, namun S&P 500 merosot cukup dalam di 1,22%, sedangkan Nasdaq Composite Index yang secara teknologi ditutup anjlok cukup dalam di 2,28%. Di mana investor menunggu update kebijakan setelah pertemuan kebijakan 2 hari Fed yang berakhir pada Rabu waktu setempat, di mana pelaku pasar ingin tahu kapan Bank Sentral akan menaikkan suku bunga dan seberapa banyak. The Fed diperkirakan memberikan sinyal kenaikan suku bunga secepatnya pada Maret ini dan petunjuk lebih jauh mengenai pengetatan kebijakan untuk mengatasi lonjakan inflasi. Adapun ketegangan geopolitik di perbatasan Rusia-Ukraina terus membayangi pasar. Presiden Joe Biden berbicara dengan para pemimpin Eropa Senin di tengah mengkhawatirkan kemungkinan Rusia menginvasi Ukraina. Sementara itu dari dalam negeri pagi ini Net TV akan masuk bursa melalui skema IPO, di mana perusahaan menargetkan perolehan dana dari aksi IPO ini sekitar 150 miliar rupiah. Dan berikut informasi IPO perusahaan selengkapnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dengan untuk sektornya adalah media TV, saham yang ditawarkan ini mencapai 4,37% atau 765,3 juta saham. Kemudian harga IPO di Rp196 per saham. Potensi raihan dana di Rp149,99 miliar. Kemudian penjamin emisi ada NH Korindo Sekuritas. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak agenda emiten lainnya di hari ini. Di antaranya adalah dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Bank BRI berencana buyback saham sebesar Rp3 triliun secara bertahap maupun sekaligus. Kemudian updatean untuk emiten lainnya, masuk 10 besar, market cap dari Alobank atau BBHI mencapai Rp123 triliun. Ini bersanding dengan bank big cap lain seperti perbankan BUMN, BBNI, pemirsa. Itu tadi beberapa agenda emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Selanjutnya kita akan review bagaimana perdagangan di sepanjang hari kemarin, tepatnya di perdagangan Selasa, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan melemah cukup dalam di 1,31% di 87 poin ke level 6.568. Di mana indeks harga saham gabungan semakin jauh meninggalkan level 6.700-an dan bahkan meninggalkan level 6.600-an. Di mana asing tetap melakukan beli, pemirsa, di pasar reguler sebesar Rp36,6 miliar. Dari review pergerakan indeks harga saham gabungan, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat data terakhir dari bursa Eropa, di mana DAX menguat di 0,75% menjadi 15.123. Bursa Inggris melesat di 1,02% menjadi 7.371 dan CAC Prancis mengalami penguatan di 0,74% menjadi 6.837. Dari bursa Eropa kita bergeser ke data terakhir dari bursa Amerika, pemirsa. Seperti yang kami sampaikan di awal perjumpaan kita pada pagi ini maksudnya, di mana Wall Street mengalami penurunan, di mana Dow Jones turun di 0,19% menjadi 34.297. S&P 500 ini turun di 1,22%, dapat Anda abaikan grafis yang ada di layar televisi Anda, menjadi 4.356, sedangkan Nasdaq turun di 2,28% menjadi 13.539. Dari bursa Amerika kita bergeser ke bursa Asia, pemirsa, di mana Nikkei sudah dibuka pada pagi hari ini melemah di 0,20% di 2.076. Kospi Korea dibuka menguat di 0,75% di 2.740. Sementara data terakhir STI Singapura ditutup melemah di 1,08% di 3.247 dan Hang Seng Hong Kong juga melemah di 1,67% di 24.243. Sementara pada perdagangan kemarin
Bursa Asia, data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, ini kompak bergerak di zona merah dengan pelemahan yang cukup dalam. Dari Bursa Asia kita bergeser kepada grafis pergerakan komoditas, data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Minyak WTI melemah di 0,41% di 85,25 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,32%, emas melemah di 0,18%. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di Rp14.304, euro di Rp16.171, pound sterling di Rp19.325, dan yen Jepang di Rp125,64.